Pernah kebayang nggak, ada sebuah buku yang ditulis 1000 tahun yang lalu, tapi buku itu jadi fondasi kedokteran modern? Nah, hari ini kita akan bongkar kisah jenius di baliknya. Siapa lagi kalau bukan Ibnu Sina? Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Ada sebuah buku medis ditulis di zaman di mana nggak ada listrik, nggak ada teknologi canggih, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi buku yang sama itu malah jadi pegangan utama dokter-dokter di Eropa selama ratusan tahun. Gimana ceritanya? Kedengarannya kayak mustahil kan? Tapi ini beneran terjadi. Nah, semua jawaban dari pertanyaan gimana mungkin, itu ada pada satu nama yang luar biasa. Yuk, kita mulai petualangan kita menelusuri hidup sang legenda, Ibnu Sina. Oke, jadi petualangan Ibnu Sina ini dimulai dari masa mudanya yang, bener-bener nggak biasa. Tanda-tanda kejeniusannya itu udah kelihatan banget dari awal. Jadi lahir sekitar tahun 980 Masehi, Ibnu Sina ini ya ampun beneran anak ajaib. Kalau anak-anak lain sibuk main, dia malah asyik bermain sama filsafat dan matematika. Dan yang lebih gila lagi, pas masih remaja dia udah jadi dokter kepercayaan para bangsawan. Kebayang nggak? Dari sinilah legenda itu benar-benar dimulai. Dari seorang remaja jenius, Ibnu Sina nggak berhenti di situ. Dia terus berkembang sampai akhirnya menciptakan sebuah mahakarya. Sebuah kitab yang bakal mengubah peta dunia kedokteran selamanya. Karyanya ini, The Canon of Medicine, ini bukan sekedar buku biasa loh ya. Ini tuh ibaratnya ensiklopedia raksasa. Semua ada di sini. Mulai dari diagnosis penyakit yang super detail, metode pengobatan yang runut, sampai penjelasan mendalam soal tubuh manusia. Bayangin aja, seluruh perpustakaan kedokteran seolah-olah dimasukin ke dalam satu buku ini. Terus dampaknya segede apa sih? Angka ini udah ngejelasin semuanya. Lebih dari 600 tahun. Selama itu buku ini jadi kitab sucinya para mahasiswa kedokteran di Eropa, bahkan sampai abad ke-17. 600 tahun! Coba deh bayangin, ada nggak karya ilmiah zaman sekarang yang bisa bertahan selama itu? Luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih rahasianya? Kok bisa sebuah buku dari abad pertengahan tetap relevan, melintasi zaman, melintasi peradaban selama itu? Jawabannya ada di metodenya. Metodenya ini bener-bener radikal buat zamannya. Jadi, Ibnu Sina itu gak cuma nyalin buku-buku kuno. Enggak, dia turun langsung. Dia amati pasiennya, dia catat gejalanya, dia coba-coba pengobatan, dan yang paling penting, dia pakai logika dan bukti buat narik kesimpulan. Intinya, dia itu udah berpikir kayak ilmuwan modern, tapi 1000 tahun lebih awal. Nah, disinilah letak revolusinya. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, ada pemikiran tradisional yang cuma ngikutin teks-teks kuno. Di sisi lain, ada Ibnu Sina yang dasarnya itu bukti langsung, observasi, dan logika. Pendekatan berbasis bukti inilah yang jadi kunci kenapa karyanya itu akurat banget, berguna, dan akhirnya abadi. Tapi, kehebatan Ibnu Sina nggak berhenti di timur aja. Karyanya ini jadi semacam jembatan raksasa, jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan dunia timur dan barat. Jadi begini ceritanya, waktu The Canon of Medicine diterjemahin ke bahasa Latin, efeknya itu langsung boom, meledak di Eropa. Buku ini jadi kurikulum wajib di semua universitas kedokteran di sana. Jadi, secara nggak langsung, Ibnu Sina itu jadi dosen bagi ribuan dokter Eropa selama ratusan tahun. Keren banget kan? Oke, sekarang coba kita tarik nafas dulu sebentar. Mari kita lihat makna yang lebih dalam dari semua kisah yang luar biasa ini. Kisah Ibnu Sina ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget, bahwa ilmu pengetahuan itu kayak lari estafet. Tongkat ilmunya itu dioper dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap generasi namain kecepatannya sendiri, tapi semua dibangun di atas fondasi yang udah ada sebelumnya. Dan itulah warisan terbesarnya. Ibnu Sina itu bukan cuma seorang dokter jenius, dia adalah bukti hidup bahwa ide-ide hebat yang dibangun di atas logika dan observasi itu nggak kenal batas, nggak kenal waktu, nggak kenal budaya, nggak kenal geografi. Kekuatannya bisa menerangi seluruh dunia. Nah, kisah Ibnu Sina ini jadi bikin kita mikir ya, kalau menurut kalian, selain dia, siapa lagi sih tokoh ilmuwan dari masa lalu yang karyanya itu masih kerasa banget dampaknya sampai sekarang? Coba dong share pendapat kalian di kolom komentar ya.